Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah yang memberikan kita kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman serta takwa yang ada pada diri kita masing-masing. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Insyaallah, saya atas nama Nahrul, Prodi Pendidikan Agama Islam, NIM 1911000048, ingin mempresentasikan tentang pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Nah teman-teman, pada saat Belanda datang ke Indonesia, tentunya punya tujuan-tujuan. Salah satu tujuannya adalah merusak tatanan Indonesia seperti kepercayaannya atau agamanya. Nah, pada saat itu ada ajaran yang dianut oleh bangsa Belanda pada saat datang ke Indonesia, yaitu ajaran politik dari Machiavelli, dan isinya adalah yaitu yang pertama, agama sangat diperlukan bagi pemerintah penjajah. Yang kedua, agama tersebut dipakai untuk menjinakkan dan menaklukkan rakyat. Yang ketiga, kemudian setiap aliran agama yang dianggap palsu oleh penduduk harus dimanfaatkan untuk memecah belah dan mendorong mereka menjadi bantuan kepada pemerintah. Yang keempat, dan janji dengan rakyat yang tak perlu ditepati jika merugikan bagi Belanda. Yang kelima, tujuannya dapat menghalalkan segala cara. Jadi, ajaran-ajaran inilah teman-teman yang dipegang oleh Belanda pada saat itu. Dan itu juga yang menjadi alasan kenapa waktu itu ketika Belanda ingin menyelenggarakan pendidikan, jadi pendidikannya itu salah satunya menyusutkan ideologi dan tujuan kristenisasi dari mereka sendiri, teman-teman. Kemudian pada tahun 1882, pemerintah Belanda membentuk badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama, khususnya pendidikan Islam yang disebut Priesterraden. Nah, karena adanya badan tersebut, teman-teman, akhirnya muncul peraturan yang ditujukan untuk orang-orang Indonesia pada saat itu, dan peraturannya adalah bahwa orang yang memberikan pengajaran atau pengajian agama Islam harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemerintah Belanda. Nah, selain itu, ternyata peraturan yang satu itu membuahkan peraturan-peraturan lainnya, teman-teman, seperti yang dibawa. Yang pertama, pada tahun 1925, tidak semua orang kiai boleh memberikan pelajaran mengaji terkecuali dengan mendapat rekomendasi atau persetujuan pemerintah Belanda. Di tahun 1932, peraturan yang isinya berupa kewenangan untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada isinya atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh Belanda yang disebut ordonasi sekolah liar. Kemudian adapun ciri-ciri pendidikan Islam yang pada saat itu
kolonial Belanda. Yang pertama, pelajaran diberikan satu demi satu. Pelajaran ilmu syaraf didahulukan dari ilmu nahwu. Yang ketiga, buku pelajaran pada mulanya dikarang oleh ulama Indonesia dan terjemahkan ke dalam bahasa daerah setempat. Yang keempat, kitab yang digunakan umumnya ditulis tangan. 5. Pelajaran suatu ilmu hanya diarahkan dalam satu macam buku saja. Yang kelima, buku belum ada, yang ada hanyalah menyalin buku dengan tulis karena terbatasnya bacaan. Materi ilmu agama sangat sedikit. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui nih, setelah zaman kolonial Belanda berakhir, kita itu berganti dengan zaman kolonial Jepang. Nah, kalau pada zaman kolonial Belanda sangat sulit mengembangkan ajaran agama Islam karena banyak sekali peraturan-peraturan yang seperti ingin membunuh pendidikan Islam di Indonesia. Nah, bagaimana nih dengan zaman kolonial Jepang? Apakah sama saja atau malah ada perkembangan yang lebih baik? Nah teman-teman, pada saat Jepang itu datang ke Indonesia, mereka itu sebetulnya banyak melakukan pendekatan dengan umat Islam. Caranya yaitu, yang pertama, mereka mendirikan sekolah negeri yang diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama. Jadi mereka ini memasukkan ajaran-ajaran agama di pelajaran budi pekerti di sekolah-sekolah pada saat itu. Yang kedua, mereka pemerintah Jepang mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah untuk memberikan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam. Dan barisan ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Arifin. Yang ketiga, kemudian pemerintah Jepang juga mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hashim, Kahar Muzakir, dan Bun Hatta. Nah, sebenarnya teman-teman, Jepang mendekati umat Islam seperti memfasilitasi, tapi sebetulnya itu semua untuk kepentingan mereka juga. Intinya itu mereka mendekati tapi ada maunya. Nah, selain pendekatan yang tadi saya sebutkan, Jepang juga melakukan pendekatan lain seperti yang pertama, kantor urusan agama yang ada pada zaman Belanda yang dipimpin oleh orang-orang orientalis Belanda diubah oleh Jepang kantor Suhubi yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Ash'ari. Yang kedua, lalu para ulama Islam bekerja sama dengan pimpinan orientalis diizinkan membentuk barisan pembela tanah air. Yang ketiga, lalu umat Islam juga diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut Majelis Islam Al-A'la Indonesia yang bersifat kemasyarakatan yang kemudian diganti dengan Majelis Suara Muslimin Indonesia. Yang keempat, pondok pesantren yang besar-besar sering mendapatkan kunjungan yang bantuan dari pemerintah Jepang. Nah, itulah teman-teman cara-cara Jepang untuk mendekati umat Islam pada saat itu. Kemudian Jepang juga pada saat itu memberikan kesempatan umat muslim belajar serta mendirikan yang namanya sekolah-sekolah seperti madrasah. Jadi awal pendidikan Jepang, madrasah berkembang dengan cepat, terutama dari segi kuantitas. Hal ini dapat dilihat terutama di daerah Sumatera yang terkenal dengan madrasah awaliyahnya. Perguruan tinggi Jepang. Jadi pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta
yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Muzakir dan Munhatta. Nah, itulah tadi teman-teman sejarah pendidikan Islam pada zaman Belanda dan sejarah pendidikan Islam pada zaman Jepang. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.